Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, dilimpahkan rezekinya dan pastinya tetap semangat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi filsafat hukum Islam mengenai metodologi hukum Islam. Adapun materi metodologi hukum Islam yaitu objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, al-tahyir, dan al-wad'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-mutabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-itiqo atau imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan, disebut dengan wajib. Sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. At-tahyir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya. Yang disebut dengan al-ibahah, perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu yang pertama ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua, nadb, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahat tahrim, karahat tanzim, nadb, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti, seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah itu didasarkan pada dalil yang zoni, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zoni, maka tergolong pada hukum ma'ruf. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, atau musabab, atau sebagai syarat yang lain atau masyrut, atau sebagai penghalang atau mani adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Selanjutnya tafsir. Tafsir merupakan salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan As-Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka, untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah mukamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tetapi, tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Selanjutnya ijtihad.
Ijtihad merupakan sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-muqayyaqah, yaitu sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara terminologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan, atau al-masyaqqah. Juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan atau at-taqot. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syara yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah yang pertama, pengerahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin. Yang kedua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Yang keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. 5. Dalil-dalil ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezoniannya. 6. Hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.